Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan saya Suki Abdul dalam Kabar Nusantara. Sejak diinisiasi tahun 2016 lalu, akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 20 September 2022 lalu. Seperti apa selengkapnya? Simak obrolan kami bersama di Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara, sudah hadir bersama kami dua narasumber kami, Bapak Bobi Aditya Rezalbi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Selamat pagi, apa kabar Pak Bobi? Sehat Pak? Selamat pagi Mas Uki, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, dan juga hadir ini Ibnu Dwi Cahyo, Direktur Eksekutif CISREC Communication and Information System Security Research Center. Selamat pagi Mas Ibnu. Selamat pagi Mas Uki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Bobi, ini kita mengucapin selamat dulu sebelumnya buat Komisi 1 yang sudah berhasil dari 2016 panjang tahun 6 tahun. Akhirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini disahkan di 20 September lalu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin dinamika gitu ya Pak, ada hal-hal krusial apa sih Pak yang akhirnya ini gara-gara, apakah sebenarnya pemerintah dan juga DPR ini mengesahkan Undang-Undang PDP gara-gara Biorka? Atau sebenarnya emang pemerintah dan juga DPR tahu bahwa keamanan data kita ini riskan? Ya, terima kasih Mas Uki, Mas Ibnu, selamat pagi. Jadi memang kita akhirnya bisa memiliki undang-undang pelindungan data pribadi. Pelindungan, bukan perlindungan. Bukan perlindungan. Ya, sebenarnya bukan karena ada kasus Biorka. Memang kita akan selesaikan di masa sidang ini. Kalau memang itu memakan waktu cukup lama, karena kita sebagai negara yang memang cukup terlambat dibandingkan 180 negara lain yang sudah memilikinya, karena banyaknya referensi. Lantas best practices di luar negeri yang kita lihat dari undang-undang, apakah implementasinya itu berhasil atau tidak, dan atau malah mendorong banyaknya kebocoran dan peretasan, sampailah kita pada formulasi yang sekarang kita sudah selesaikan dalam undang-undang yang kemarin kita sahkan di paripurna. Dan itu kita anggap sesuai dengan kearifan lokal kita juga, kemampuan untuk infrastruktur pengawasan, lantas dengan bagaimana undang-undang ini bisa menstimulan adanya populasi PSE baru dan juga masyarakat menjadi nyaman untuk bisa terlibat dalam ekonomi digital. Oke, jadi lebih karena ke hal-hal substansi ataupun juga referensi teknis yang juga harus dibahas bukan hanya oleh DPR tapi juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dan juga seluruh stakeholder terkait di dalam hal ini ya Pak. Nah, kalau dari CISREC sendiri Mas Ibnu melihat bagaimana nih akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi disahkan? Tentu kita patut bersyukur ya, meskipun kalau kami lihat tetap ada beberapa kekurangan, beberapa hal yang hilang seperti itu. Tapi kita tetap patut bersyukur. Meskipun tadi Pak Bobi menyampaikan ini nggak ada urusannya sama Biorka, tapi Biorka ini juga ya sedikit banyak mempercepat lah, karena kan menjadi isu nasional seperti itu. Tetapi memang di tahun 2022 ini memang ditargetkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus selesai. Salah satunya karena kita jadi tuan rumah G20. Masa kita nggak punya gitu undang-undang? Masa kita nggak punya. Jadi kan Indonesia ini mungkin ya dianggap sebagai negara terakhir yang akhirnya punya aturan terkait perlindungan data pribadi. Karena ini menjadi apa ya, kalau di negara-negara lain ini act atau undang-undang yang memang ini kayak wajib. Karena memang tanpa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, misalnya negara itu nggak punya senjata, nggak punya power untuk berhadapan langsung misalnya dengan raksasa-raksasa teknologi. Kalau kita udah berhadapan dengan raksasa teknologi ini kan urusannya nggak cuma pajak sebenarnya, nggak cuma duit, nggak cuma ekonomi, tapi juga kenapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu di Komisi 1? Karena terkait apa? Pertahanan keamanan negara.
Nah, meskipun masih banyak ya, masih banyak apa ya, masih ada beberapa hal yang mungkin dirasa kurang pas atau belum ada, ya kita nanti sembari jalan. Ya, sama halnya dengan Undang-Undang ITE yang disahkan tahun 2008, terus ada kontroversi tahun 2011, akhirnya 2016 ada revisi lagi segala macam. Ya, saya yakin nanti ke depan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga akan mengalami hal yang sama. Oke, dari sebelumnya ini ada 15 bab dan juga 72 pasal, akhirnya menjadi 16 bab dan juga 76 pasal. Ini mengakomodir semua kebutuhan yang setidaknya kita harapkan untuk akhirnya bisa mengamankan data-data pribadi kita secara nasional seperti itu, Pak. Iya, jadi dalam perjalanannya setelah kan kita ingin bahwa Indonesia ini sejajar dengan negara-negara maju dalam hal pelindungan data. Kalau kita sejajar tingkat keamanannya, artinya kan transfer data untuk pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lancar. Oleh karenanya standar-standar yang ada diadopsi di dalam undang-undang itu mengambil referensi dari standar negara-negara maju. Tetapi dalam hal pengawasan, pengawasan kita berbeda dengan yang ada seperti di Eropa, di Amerika, atau di Inggris. Kita mengambil seperti yang ada di region terdekat kita, dengan mengambil referensi dari Singapura, dari Malaysia, sehingga kombinasi ini yang kita anggap cukup mewakili kesiapan dari Indonesia sendiri, tanpa mengorbankan kesetaraan standar dengan negara-negara maju. Itu yang kiranya yang berkembang dalam pembahasan, sehingga memang memakan waktu yang ya tidak sebentar untuk menyelesaikan. Tidak sebentar juga, dan juga pasti kalau misalnya Mas Ibnu ini melihat bagaimana ada perubahan. Kalau tadi kita berbincang sebelumnya, ini membahas terkait dengan bagaimana bab-bab dan juga pasal yang mungkin ada beberapa yang hilang gitu. Kalau dari yang kita sahabat gini, kalau dari Mas Ibnu gimana nih pertambahan jumlah bab dan juga pasal? Kalau saya dan kawan-kawan di Cisrek ini kan memang lebih melihat Undang-Undang PDP itu sebagai tools untuk pertahanan dan keamanan Indonesia ya. Jadi Undang-Undang PDP ini kan sebenarnya nggak melulu bicara pengamanan data yang ada di wilayah cyber, tapi data secara keseluruhan. Di offline juga, termasuk yang selama ini ada itu kan bagaimana melindungi data perbankan masyarakat yang offline. Kan jual beli itu tahun 2017 atau 2016 ya, bulan Agustus, Polres Bogor itu nangkep seorang tersangka, ditangkap, dia pegang 2 juta data nasabah, itu kan berarti serumah sendiri. Kertas semua, dokumen 2 juta nasabah. Nah, ini juga tercover oleh perlindungan Undang-Undang Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kayak gitu. Nah, tetapi kalau dari kami yang melihat, ini ada juga sisi yang kurang. Sisi yang kurang adalah sebenarnya ini kan dalam tanda kutip yang berpotensi mengalami kebocoran data itu kan nggak cuma masyarakat, nggak cuma swasta, tetapi juga lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat dan daerah, dan itu kan juga melibatkan para pejabatnya. Yang ini kan dulu ya cukup hangat lah dibahas, dan ternyata saat diundangkan pasal-pasal terkait ini kok ya kita bisa bilang kok hilang gitu. Kalau mungkin lebih lebih kasarnya lagi hilang seperti itu. Tapi ya udah, oke. Mungkin nanti kita solusinya adalah di pasal itu kan juga disebutkan nanti ada membentuk lembaga otoritas perlindungan data pribadi. Oke lah, kalau kami nyebutnya, kita sebut aja Komisi Perlindungan Data Pribadi, Komisi PDP. Ya bisa jadi nanti, sementara di undang-undang ini nggak ada, nanti bisa ada lewat aturan turunan ya, lewat Komisi Perlindungan Data Pribadi. Yang itu kan kita nunggu dulu nih Presiden. Presiden nanti apakah Komisi Perlindungan Data Pribadi nanti ada di bawah Presiden, atau di kalau kementerian. komisionernya ditunjuk oleh Presiden, pemerintah nanti akan melalui sidang bersama Komisi 1. Mas Ibnu ditahan dulu, itu kenapa sebenarnya dihapuskan? Jangan dijawab sekarang Pak Bobi, kita akan jeda sejenak, tetap di Kabar Nusantara.
apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ya, tapi kalau misalnya kita tadi membahas, sebelumnya Mas Ibnu menyatakan ada beberapa pasal yang hilang. Tapi sebenarnya kalau kita bergaris bawahi ada 4 poin penting nih dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan. Subjek data pribadi, penggunaan data pribadi, pengelolaan data pribadi, dan juga keamanan data pribadi. Kalau misalnya Pak Bobi sendiri melihatnya bagaimana nih Pak dari isi pasal dan juga bab yang ada di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi? Ya, sebenarnya menurut kami tidak ada yang hilang ya, tetapi memang kita ini ingin membuat undang-undang ini berlaku untuk pelindungan data baik elektronik dan non elektronik. Oke. Itu betul. Dan juga undang-undang ini menjadi undang-undang rujukan yang bukan terpisah seperti sebelumnya. Kalau dulu kan sektoral, ada perbankan memiliki kebijakan sendiri, oke. kesehatan memiliki kebijakan sendiri, pendidikan memiliki kebijaksanaan sendiri. Nah sekarang apapun klasternya, apakah itu regional, apakah berdasarkan itu kontennya, selama ada hal mengenai data pribadi, inilah undang-undang rujukannya. Tidak melihat apakah ini lembaga publik, apakah ini lembaga privat. Nah nanti yang mengatur standar-standar ini adalah lembaga yang nanti akan dibentuk. Oke. Nah, karena contohnya kalau lembaga publik kan tidak mungkin standarnya kita samakan dengan lembaga komersial, karena lembaga publik itu idealnya ada satu lagi, Undang-Undang Keamanan Cyber. Dia kan bukan hanya protokol keamanan seperti protokol yang mengganti password, socket security layer atau standar dengan ISO. Kan kalau lembaga negara beda, dia ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu dilindungi oleh lembaga sandi yang ada fungsi enkriptifnya. Ya kalau standar ini dibawa ke standar swasta ya tentu kan tidak bisa. Tetapi kalau standar swasta dipergunakan di standar lembaga publik, pengamanannya tentu juga berbeda. Nah inilah yang nanti diatur dengan lembaga yang mengatur peraturan implementasi. Oke. Jadi undang-undang ini undang-undang payung besarnya, nanti di bawahnya jadi bukan ada pasal yang hilang. Oke. Karena pelindungan data contohnya di pers juga ada, di sektor-sektor lain yang juga ada, yaitu yang nanti mengatur sinkronisasi dengan klaster-klaster itu adalah di lembaga ini. Karena kalau suatu undang-undang itu tidak bisa terlalu rigid juga, karena Oke. supaya memberikan ruang untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan sektor lain. Jadi tidak otomatis dihilangkan, tapi nantinya juga akan diberikan juga kewenangan atau akhirnya bagaimana nanti lembaga ini ya Ya, yang mengatur akan elektronik, non elektronik, privat dengan publik, lantas antara sektor dengan sektor. Oke. Mas Ibnu, kalau misalnya melihat dari 4 poin penting yang dibahas dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini, sebenarnya sudah komprehensif kah untuk akhirnya bagaimana kerentanan data yang setidaknya beberapa tahun belakangan ini terjadi di Indonesia? 4 hal tersebut saya pikir begini. Jadi memang undang-undang ini udah ada dengan mungkin berbagai kritik dan kekurangan ya pasti ada, dan publik sudah mulai banyak yang memberikan feedback ya. Itu hal-hal biasa saya pikir. Tapi yang kita lihat adalah undang-undang ini nanti punya taji itu nanti terkait dengan tadi lembaga otoritas perlindungan data pribadinya itu. Oke. Karena ini lembaga yang memang dia nanti akan menjadi representasi undang-undang PDP itu dia bermanfaat gak untuk masyarakat. Kan itu. Kalau ternyata misalnya nih, kalau kemarin itu kan ada Komisi 1 dan Kominfo itu kan banyak bottleneck-nya itu kan di mana nih posisi, kalau kita sebutnya Komisi PDP. Kalau dari Kominfo pengennya di bawah Kominfo. Kalau Komisi 1 dan kami di masyarakat ya, para pakar akademisi, kita pengennya ya di luar Kominfo dong. Oke. Karena apa? Satu, nanti yang berpotensi mengalami kebocoran segala macam, penyalahgunaan data itu kan juga kemungkinan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Artinya kalau di bawah Kominfo misalnya eselon berapa, eselon 2 segala macam itu, eselon 1, itu apakah bisa saat menghadapi kasus-kasus yang besar seperti itu. Karena itu kami harapannya Komisi PDP ini ada di kalau dulu kita sih pengennya ya jadi komisi negara gitu. Oke. Keberadaannya dibentuk, diperintahkan oleh undang-undang. Cuman kalau sekarang kan ini nanti dilempar nih ke Pak Presiden. Oke lah kalau memang nanti terpaksa Komisi PDP atau apapun namanya itu berada di bawah Presiden, nanti penunjukan komisionernya bersama dengan Komisi 1, nggak masalah. Tapi kita lihat dulu, tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi betul,
mereka ini nanti akan menentukan standarnya itu seperti apa saja yang boleh nggak boleh. Jadi betul, ini lembaga private, ini lembaga publik, standarnya berbeda seperti apa. Ini nanti lembaga ini akan sangat-sangat sangat powerful. Oke. Bahkan saya di beberapa kesempatan saya bilang, Komisi PDP ini harusnya nanti akan sepowerful KPK. Karena itu memang kemarin ya Komisi 1 dan Kominfo memang ributnya di sini nih. Jadi nanti kuat tidaknya undang-undang PDP itu bukan dari isinya aja, tetapi bagaimana Komisi PDP itu nanti ke depan. Oke, jadi berharapnya bahwa komisi ini bisa sekuat KPK gitu Pak. Tapi kalau misalnya dari Pak Bobi, benarkah yang diharapkan sama yang Mas Ibnu harapkan bahwa sebenarnya nantinya komisi pengawas ini bukan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, tapi berada langsung di bawah Presiden? Ya, jadi gini, kita melihatnya sektor pelindungan data pribadi ini bisa menjadi irisan dua sektor penting, yaitu data pribadi sebagai perwujudan kedaulatan. Makanya Kominfo itu kan ada di Kemenko Polhukam. Oke. Tetapi perlindungan data pribadi ini kita sudah lihat di era disrupsi adalah ekonomi digital yang memiliki pertumbuhan yang sangat besar, yang ekonomi kreatif itu ada di luar sektor ini. Misalkan di sektor Menko Pariwisata, di pendidikan. Nah, untuk supaya bisa menjadi dua sektor ini, ya memang kita perlu suatu lembaga penengah yang itu tadi, lembaga itu tadi. Di satu sisi dia bisa mewakili perwujudan kedaulatan, tapi di sisi lain juga mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi, yaitu wujudnya masyarakat menjadi nyaman memberikan data pribadinya dan terlibat di dalam ekonomi. Nggak takut gitu ya, Ya Pak? nggak takut, baik itu ekonomi digital atau yang tidak memiliki sistem elektronik. Oke, jadi kapan nih Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini berlaku, tapi pastinya 30 hari setelah disahkan dan juga menunggu Ya, Presiden? dinomorkan dulu oleh Kumham biasanya. Kita masih akan membahas terkait dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya, ini juga di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini juga membahas terkait dengan bagaimana sanksi dan juga denda yang cukup besar nih nantinya kalau misalnya ada kebocoran-kebocoran data yang juga dilakukan oleh baik tadi disampaikan oleh Pak Bobi dan juga Mas Ibnu. Sebenarnya kalau misalnya ini diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa ya Pak? Ya, sudah. Jadi sudah dijelaskan bahwa kan ada kewajiban karena pemenuhan standar atau mandatori, ada pemenuhan kewajiban karena ada hal-hal yang dalam rangka memenuhi hak dari warga negara dalam hal pelindungan data. Jadi di dalam sanksi-sanksi tersebut itu sudah dijelaskan baik itu untuk individu maupun untuk korporasi, dan juga sanksi ini akan mengatur bukan hanya kebocoran data, tapi peretasan data yang ini dua-duanya bisa elektronik dan non elektronik, dan juga non compliance. Non compliance itu tidak kesesuaian dengan standar atau kepatuhan. Nah, dari tiga hal inilah sudah jelas. Kalau sebelum ada undang-undang ini, di peraturan di bawah undang-undang seperti di PP, di Permen, itu kan seperti berdoa. Semoga tolong dijaga ya data kami, tolong ya jangan diretas, tolong ya jangan bocor. Kalau ada ya apa boleh buat gitu, tolong pasrah ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa pasrah. Jadi paling tidak kita mengatur semua lembaga yang memegang data pribadi masyarakat itu memiliki kewajiban. Kewajiban untuk ada kepatuhan standar itu. Memiliki kewajiban standar untuk akhirnya bisa menjaga kebocoran data jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya kita melihat infrastruktur yang ada gitu Mas Ibnu di tanah air sendiri, baik yang memiliki pemerintah maupun juga sektor swasta, sebenarnya sudah memiliki hal tersebut untuk akhirnya tidak terjadi lagi nih, kita tidak menginginkan kebocoran data terjadi. Jadi kalau di dunia cyber misalnya kita bicara kebocoran data di sisi cyber ya, yang namanya kebocoran data akibat peretasan, dan peretasan itu sendiri sebenarnya tidak ada sistem informasi yang 100% Aman,
Tetapi karena doktrin atau kesadaran tersebut, ya kita harus mengamankan. Oke. Karena kita sadar nih, semahal apapun, sebagus apapun sistem yang kita bangun, bahkan sistem milik CIA, NSA itu juga pernah dijebol. Oke. Seperti itu. Tapi karena kesadaran itu, ya udah berarti kita harus amankan semaksimal mungkin. Oke. Kan dalam 2-3 bulan terakhir itu kan pemberitaan di Indonesia itu kan seolah-olah negara ini semua lembaga negaranya itu bisa mudah banget dijebol gitu dengan kehadiran Bjorka seperti itulah. Dengan kesadaran tersebut sebenarnya kalau kita lihat di sektor swasta ya tersebut sudah sangat bagus. Cuman kan tinggal tidak ada tools, tidak ada instrumen untuk memaksa mereka semua untuk mengamankan dengan standar-standar tertentu. Oke. Nah, sekarang ini masalahnya yang di lembaga publik ini. Lembaga pemerintahan, kementerian, ini yang memang anggarannya itu besar. Tetapi implementasinya kalau kita lihat selama ini itu nggak maksimal. Penyebabnya banyak. Stakeholder atau para Bener nggak Pak tuh yang terjadi seperti itu? Nah, langsung boleh saya jawab nih. Jadi contoh kita kan harus dalam setiap hal itu kita kalau di DPR kita kan harus objektif. Kita harus melihat prinsip kausalitas ya, sebab dan akibat. Contoh kayak Bjorka. Bjorka yang udah berkembang di masyarakat, ini ada hacker, ini ada data yang bocor. Tapi BSSN melihat tidak ada peretasan di lembaga-lembaga. Berarti akhirnya Bjorka ini bukan peretas. Bjorka ini mendapatkan data yang kita nggak tahu dari mana. Nah, apakah datanya itu bocor offline atau tidak, itu hal yang lain lagi. Jadi dalam hal ini, sampai hari ini masih belum ada bukti bahwa Bjorka lah yang melakukan peretasan. Karena lembaganya tidak ada yang diretas secara online. Secara menurut BSSN tidak ada sistem yang di-bridge, misalkan. Defacing iya, mungkin defacing istilahnya tuh ganti web ya. Deface website. Ya deface website mungkin iya, tapi peretasan mengambil data itu sampai hari ini nggak ada. Makanya di Komisi 1 kita tidak ingin berspekulasi, kita membuat panja kebocoran data. Sehingga nantinya kita memastikan bahwa apakah undang-undang ini bisa mengakomodir kejadian-kejadian seperti tadi Mas Ibnu bilang, karena sebenarnya dalam roadmap baru tahun 2023 pemerintah ini memiliki CISRT, yaitu Computer Security Incident Response Team. Tapi dengan adanya Bjorka ini, yang orang langsung bilang, oh ada peretasan, oh berarti harus dipercepat. Nah ini yang kita ingin perlu tahu sehingga kita harus objektif. Apakah ada peretasan, ataukah ini data bocornya offline, atau memang yang lembaga-lembaganya itu tidak sesuai dengan standar-standar pengamanan yang berlaku. Nah, hal-hal ini yang kita lihat nanti dalam implementasinya. Kalau undang-undang ini masih kurang, perlu satu lagi di lembaga publik, yaitu RUU keamanan cyber. Nah, ini ya yang utamanya. Kalau misalnya kita sekali lagi patut apresiasi 2016, 2022, 20 September kemarin sudah disahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tapi mungkin terakhir Pak Bobi dan juga Mas Ibnu, harapannya dengan akhirnya nanti diberlakukan dan juga sudah diberi nomor oleh Presiden 30 hari ya Pak dari tanggal 20 September ini, harapannya apa Pak? Ya harapannya paling tidak kita memiliki sebuah undang-undang yang mampu memenuhi hak warga negara dalam hal pelindungan pribadi di seluruh sektor, baik elektronik, non-elektronik, sektor kesehatan, perbankan, lantas ada pendidikan dan segala sektor. Dan ini paling tidak di situ kan ada. Kalau masyarakat dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi. Ini yang sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak ada. Jadi nanti kalau ada kebocoran data dipastikan kita bisa dapat minta ganti rugi gitu ya Pak? Bisa diatur lah di sini dalam pasalnya walaupun itu adalah perintah pengadilan. Mas Ibnu terakhir. Karena saya berbicara bareng anggota Komisi 1, jadi saya berbicara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dalam perspektif pertahanan. Kalau kita bicara pertahanan cyber, setidaknya ada 3 undang-undang. Undang-undang ITE, Undang-undang PDP, dan nanti Undang-Undang KKS yang kebetulan tahun ini kan di drop ya Pak dari Prolegnas. Harapannya nanti tahun depan KKS itu ketahanan keamanan cyber itu bisa diselesaikan. Karena itu nanti akan melengkapi puzzle yang belum ada di Indonesia. Dan lalu yang terakhir, ya kita harapannya nanti ke depan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini benar-benar punya taring ya. Kita berharap nanti Komisi Perlindungan Data Pribadi itu dibentuk seideal mungkin. Artinya kalau memang mentok di bawah presiden tidak apa-apa, tapi minimal orang-orang komisioner di dalamnya itu memang orang-orang yang mengerti betul bagaimana pengamanan data,
Pilih baby boomers atau dari milenial kira-kira? Kita nggak ingin mengkotak-kotakan itu. Yang penting Profesional. orangnya tahu. Yang penting tahu sehingga Komisi Perlindungan Data Pribadi ini benar-benar dia tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Oke. Tadi yang selama ini datanya di bocor segala macam salah gunakan nggak bisa dapat ganti rugi, nanti bisa dapat ganti rugi. Kan minimal dari perspektif masyarakat gitu. Saya nih mau minta ganti rugi nih. kayak Oke, gitu. kita pastinya Seperti nih, itu. tugas Komisi 1 belum selesai, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sudah disahkan, belum tentu selesai, tapi masih banyak PR lain di Implementasi. Komisi 1 yang harus juga kerjakan. Terima kasih sekali lagi Bapak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, dan juga pastinya Mas Ibnu Dwi Cahyo, Direktur Eksekutif dari Cisrek, dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Saya Suki Abdul, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.